Oke, assalamualaikum Mas Nur dan Pak Nur. Ketemu lagi dengan saya Aming Kramat 22. Salam persaudaraan kepada seluruh warga PSHT dan salam damai kepada seluruh pesilat Indonesia. Oke dulur-dulur, semoga dulur-dulur semua pada hari ini tetap dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ditemani oleh Cak Rino 212, seorang YouTuber yang sudah berkelana kemana-mana. Monggo Cak Rino memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Perkenalkan, nama saya Mas Rino. Pengesahan tahun 2012, Ranting Batu Putih, cabang Sumeneb, Madura. Rating kiamat. Jadi Cak Rino ini ternyata saya perhatikan di belakang banyak medali. Ternyata dulu atlet kayaknya. Ya. Ya. Itu atletnya masih siswa apa sudah jadi warga? Untuk atletnya saya sudah jadi warga, Mas. Pada saat itu sebenarnya siswa Jambon saya pernah mengikuti seleksi ya PSHT cabang 19. Mau turun dipsi cuma persyaratan kurang lengkap, kurang akta itu kan. Akhirnya turunnya di warga. Akhirnya pas jadi warga saya sudah punya akta. Terus pertama kali saya turun bertanding itu kejuaraan nasional, Mas, PSHT di Surabaya 2013 pada saat itu. Terus prestasinya sudah apa aja di bidang atlet? Untuk yang pertama turun itu saya juara 3, Mas. Juara 3 nasional itu dikarenakan di semifinal saya berat badan lebih. Sudah tanding 4 kali tuh, Mas. Diskualifikasi ternyata. Sudah tanding 4 kali, pas semifinal itu lebih 4 on. Aduh. Jadinya langsung untung masih masuk semi jadi bisa juara 3, Mas. Terus selanjutnya tanding PSHT Semadura, Mas, di Pamekasan di Unira. Dapat juara 2 ya, Mas. Dikarenakan di final itu saya ini kaki semuanya, Mas. Nggak bisa nendang. Sudah berkali-kali tanding. Terus lagi 2015 tanding di Airlangga di Surabaya. Ya, dapat juara 2 juga. Terus seni, Mas, festival seni itu solo spell apa seni tunggal? Seni ganda, Mas. Itu IPSI Sumeneb mengadakan itu festival seni pencak dingdong ya. Jadi alhamdulillah juga dapat juara 10 terbaik. Dapat piala juga. Jadi kalau ngomong seni atau festival, saya punya cerita menarik sebenarnya dulur-dulur. Ini terkait dengan Mas Jamal CP22 sama Mas Dayat. Jadi waktu itu IPSI Sumeneb mengadakan festival, PSHT tidak ada yang mutus. Saya dapat info kalau PSHT ada yang mutus. Akhirnya saya jebak mereka untuk ikut festival. Mas, ada undangan. Di mana, Mas? Di Sumeneb. Ayo berangkatlah mereka. Tidak tahunya festival. Festival itu ternyata harus lengkap. Pakai ikat kepala, ikat pinggang. Pakai aksesoris ya. Pakai aksesoris lah istilahnya. Akhirnya mereka muter-muter cari pinjaman dan alhamdulillah dikasih pinjaman sama perguruan perisai putih. Dan alhamdulillah juga berkat saya jebak waktu itu Mas Jamal dapat juara 2 kalau tidak salah. Tapi saya tidak kebagian bonusnya. Itu berarti persiapannya belum matang ya? Dadakan. Karena saya bilangnya bukan festival, saya bilangnya undangan. Dan kebetulan mereka sudah terbiasa tampil di undangan-undangan. Terus kemarin kayaknya Cak Rino muter-muter ke Jakarta, ke Bogor, mana? Ya, Mas, biasa, Mas. Saya kan masuk dalam komunitas Astrantara Jakarta. Anak buahnya siapa? Mas Bima NF itu. Mas Bima. Iya. Jadi saya pindah-pindah, Mas, kerja ke Jakarta itu pindah, nggak satu tempat, ke Depok, ke Tangerang, Jakarta Barat, pokoknya pindah-pindah. Itu kerjanya apa? Kerjanya jaga warung, Mas, jaga toko warung sembako. Lumayan banyak uangnya berarti. Banyak, Mas, warga-warga yang juga ada grupnya Astra Madura atau Jakarta. Ini ada kosnya. Banyak dulu kita dari Madura ini yang kerja di Jakarta. Itu jaga toko milik pribadi atau punya orang? Kalau saya sih punya orang, Mas. Cuma banyak dulu juga yang punya juga.
Jadi kemarin sempat merantau, jalan-jalan ke Jakarta, dan beliau ternyata juga menyempatkan diri nge-vlog ke dulur-dulur atau youtuber yang sudah terkenal. Siapa saja nih yang sudah di vlog atau bahkan Carino yang nge-vlog dan Carino yang di vlog. Ini sudah siapa saja. Ke Mas Denny ya, Mas Denny. Sambung bahkan dia. Sudah Mas Denny. Untuk pencak lain juga Mas Heri Pras dari Silat Garuda itu pernah kesana juga silaturahmi. Pernah juga kayaknya di vlog Mas Bima kayaknya. Betul. Pas ke tokonya itu. Mas Bima juga datang ke saya. Kalau ini Heri Pras, kalau sampai ke sana. Saya ke sana Mas, bersama Mas Arjun ke sana. Sama tukang ngeprank. Cuma nggak ngikut Mas Arjun. Kenapa? Kalau Mas Arjun kan itu kan ikut film Mas. Nah, kenapa nggak ngikut film? Kalau saya kan anggaplah berangkat dari sini jaga toko, jaga warung, dan jaga toko itu kalau Madura itu non-stop Mas, 24 jam buka terus. Jadi nggak sempat lah Mas, nggak ada sempat untuk ikut syuting. Nggak kepengen tapi. Ya sebenarnya pengen sekali. Kemarin sebelum pandemi itu memang saya pernah calling sama Mas Arjun, Mas Aang, sama Mas Rohman, Mas Rohim. Si kembar. Nah itu yang tiada itu saya lupa. Mas Rohim. Yang kemarin sudah almarhum itu Mas Rohim. Saya calling sama mereka. Akhirnya saya tertarik untuk mencari ilmu lah, bukan mencari rezeki ya. Saya pengen ke Jakarta nih ke Mas Arjun, pengennya cari ilmu, bukan cari rezeki. Betul. Cuma sebelum saya berangkat ternyata pandemi sudah muncul di Indonesia. Akhirnya batal lah saya ke Mas Arjun. Tapi ke Mas Arjun saya ketemunya di Banyuwangi kemarin. Dia orangnya petualang. Dari situ Pondok ada di Banyuwangi ternyata. Cuma tidak tahu sekarang sudah di Jakarta lagi. Mas Arjun ya. Mas Arjun salam. Kapan nih mau ngeprank nih anak nih? Tak dibacok sebenarnya kemarin. Terus ini sekarang saya tanyanya tentang ini Mas. Tentang kepengurusan sebenarnya. Karena yang jelas di Jakarta itu kalau di Sumenep kita adem ayem ya. Sumenep adem ayem. Betul. Enggak secara umum di Madura itu adem ayem. Terkait di Jakarta sendiri, karena saya melihat dan membaca kayaknya di sana mayoritas komunitas Korlapte. Punya pengalaman khusus atau cerita-cerita tentang itu gimana? Iya Mas. Untuk terkait itu ya. Kalau latihan saya kan pindah-pindah tempat. Kadang saya kalau pas di Tangerang itu dekat yang PSHT yang ikut Madiun Mas Morjoko. Juga di Jakarta Barat ada yang ikut ke P16 ke Mas Nabi juga. Ya semuanya saya samperin Mas, saya hadir di latihan. Tujuan saya kan mau silaturahmi ke tempat latihan bahasa Aceh lainnya. Untuk itu memang Mas, sebagian dulur ada yang fanatik gitu. Kalau yang fanatik tentunya nanya, ikut mana ini? Masih tanya-tanya itu. Tapi pas kalau saya yang sering ke latihan tidak pernah ngurus itu Mas, tidak pernah. Kalau yang asli pengurus ranting atau pengurus rayon enggak nanya sebenarnya. Bahkan pengurus rayonnya itu kan nggak perlu bahas 16 atau 17, yang penting kita seduluran gitu aja. Intinya biasanya setahu saya yang fanatik itu mayoritas itu memang nggak dilatih ya. Mereka memegang fanatiknya. Kalau di Jakarta memang istilahnya ada dua Mas, ada 16, 17 juga ada, sama-sama ada. Kalau di Sumenep sendiri kan satu komando ikut ke Madiun. Saya sebagai anak rantau Jakarta di sana berusaha netral, dalam artian netral sama saudara itu Mas, tidak membeda-bedakan. Baik saya ketemu yang ikut 16, ikut 17, semuanya saya salami. Namanya juga perantau Mas dari sana. Tapi di sana ada tidak pernah dianggap pengkhianat enggak? Belum Mas. Belum. Jadi saya ada kisah saya sama Mas Dimas Pangeran 22. Jadi YouTuber itu memang kita berusaha untuk menetralkan diri. Jadi sama kayak Mas Rino tadi diceritakan, semuanya saudara. Selama kita pakai lambang hati bersinar, wes lah itu saudara. Cuma kadang-kadang Mas ada pengalaman pahit. Ya anggaplah bahasa itu muncul dari dulu kita yang fanatik, baik yang fanatik ke 16 atau 17. Betul. Jadi ketika kita silaturahmi ke yang 16,
kita dianggap membela yang 16. ketika kita silaturahmi kepada yang 17, kita dianggap pendukung atau fanatiknya yang 17. Padahal kita itu menetralkan diri secara pribadi. Kalau secara pengurus ya kita punya ranting, kita punya siswa, mau tidak mau ya harus kita masukkan datanya mereka ke ranting kita. Ya tidak tahu ranting kita mau ikut yang mana, terserah. Yang penting kita sudah memasukkan data kita ke sana. Sama kayak halnya Mas Dimas juga kayak gitu. Ribetnya jadi orang netral, tapi YouTuber. Kalau orang netral biasa-biasa saja ya adem aja. Orang netral tapi YouTuber itu dilemanya itu luar biasa. Kemarin saya sempat ada yang nelpon, Mas kamu sebenarnya kemana? Awas jangan sampai jadi musuh dalam selimut. Pernah. Bahkan saya kemarin juga sering ada yang nelpon, Mas sampean kok gini itu harusnya gini lah. Aku lo posisinya yo netral. Ya kan? Kita posisinya netral. Kita bisa menjelaskan di sini bahwa kita para YouTuber itu memang posisinya harus netral. Kita tidak kemana-mana secara pribadi. Bahkan saya punya satu konsep, mungkin bisa dipakai sama dulur-dulur semuanya, bahwa yang namanya saudara, ini konsep saya ya. Saya warga PSAT, bahkan saya juga salah satu pengurus di IPSI. Jadi yang saya pakai waktu itu adalah posisi saya sebagai pengurus IPSI, Mas. Jadi yang saya katakan saudara itu bukan cuma warga PSAT, perguruan lain pun saya anggap saudara. Betul. Jangankan kubu-kubuan yang sama-sama pakai lambang loh ya, lambang berbeda pun tetap kami anggap saudara. Betul. Secara gamblangnya mereka saudara seiman. Betul. Secara gamblangnya lagi mereka saudara se-Indonesia, se-negara. Maka sekali lagi saya dan dulur-dulur yang lain memposisikan diri secara pribadi sebagai orang netral. Betul, Mas. Ya. Sebenarnya saya tentang netral itu saya juga punya cerita, Mas. Enggak. Ini, Mas, saya kan bilangnya netral, Mas. Kalau ditanya netral, bahkan saya ada salah satu senior bilang sama saya itu tidak ada kata netral deh. Sebagai orang saya itu harus berdiri tegak seperti yang ada di lambang gitu, Mas. Garis putih yang ditanya ada merah. Harus berani mengatakan yang benar, itu benar. Cuma Mas, kenapa saya masih bilang netral? Karena keduanya masih memakai lambang yang sama, Mas. Sakral juga sama, materi pun sama. Ketika saya lihat hadirkan 16, materinya itu juga. Salahnya di mana itu netral? Katanya sih, kalau kamu kalau ikut yang Mas Joko berarti kamu PSAT PM, mono. Jadi begitu. Sebaliknya kadang-kala kalau yang Mas Taufik bilang kan PSAT JJ. Iya. Jadi semuanya saya PM dan Gigi itu saya buang, yang ada hanya PSHT, Mas. Jadi gitu. Saya juga sebagai ketua rayon, Mas. Sebagai ketua rayon di salah satu pondok pesantren di sini, pondok pesantren Ta'awun. Ya, saya punya siswa dan harus disahkan. Ya, karena intinya saya latihan itu mengabdi ke PSHT, Mas. Bukan mengabdi kepada ketua. Ketua, benar. Jadi setelah saya mengabdi latihan, adik-adik sudah putih mau disahkan, saya serahkan ke ranting, Mas. Saya ke sekedar rayon. Dan ranting ke cabang ya, kalau cabang sini kan ikut ke Madiun. Ya berarti ikut ke Mas Joko, Mas. Jadi kembali ke pembahasan tadi, Mas, bahwa memang benar kita harus tidak boleh netral. Tapi tidak boleh netral itu kalau kita berada di dalam kepengurusan. Lah iya kan? Kalau secara pribadi ya saya tetap netral, saya tetap menganggap semuanya saudara. Bahkan saya pakai konsepnya yang tadi, yang saya memposisikan diri sebagai IPSI. Bahkan Pagar Nusa lu banyak saudara saya, banyak temen ya. Ngapain saya bentrok sama Pagar Nusa? Tetangga saya Pagar Nusa. IKS juga banyak loh saudara. Mas Husli, ampun, teman-teman dari Batang banyak saya, teman-teman Pagar IKS, Kelas Sakti, teman-teman Gapura, bahkan ketua cabangnya juga saya juga kenal. Terus ngapain gotong-gotongan? Mereka saudara saya. Jadi kembali lagi ke pribadi. Kalau pribadi mau tidak mau kita harus netral, Mas. Kalau tidak netral, resiko. Fanatik itu resiko. Betul. Kecuali kalau kita sudah berada di kepengurusan, baik pengurus rayon, minimal pelatih tetap, ya pengurus rayon, pengurus ranting, pengurus cabang, baru kita harus memilih punya prinsip. Seperti kata Cak Dino tadi sampaikan,
Cak Rino sebagai ketua rayon, ketika sudah waktunya diserahkan ke ranting, kita serahkan ke ranting. Terserah ranting mau dibawa kemana, terserah. Yang penting seperti itu. Ada yang mau ditambahkan? Kayaknya makin asik kayaknya. Saya Mas di grup juga keduanya sama-sama dimasukkan Mas. Di grup 16 juga saya digabungkan sama dulu yang di Jakarta, yang 17 juga diumumkan. Bahkan sempat ada grup kemarin, itu grup apa ya, silaturahmi Tretan Madura ya. Iya. Saya keluar Mas dari sana Mas. Mohon maaf dulu saya keluar. Dikarenakan di sana Mas, itu kan grupnya silaturahmi Tretan Madura. Tapi seringkali di sana debat Mas. Sering bincang-bincang tentang 16-17 yang dibahas. Saling melecehkan ya. Itu Mas, saling melecehkan. Jadi itu saya keluar aja Mas, daripada ribut antar saudara itu tidak akan menyelesaikan masalah, tidak akan pernah bisa mempersatukan. Berarti Cak Rino keluar dari grup. Kebetulan ketika di grup itu membahas, di grup itu fanatik tentang kepengurusan, misalkan saling melecehkan, saling menyelekkan antar saudara, saya keluar saja Mas. Pernah kena serang enggak? Sering kayaknya. Sering. Saya juga berdebat sama senior juga sering Mas. Para senior itu. Jadi grup silaturahmi itu sekarang sudah bubar. Silaturahmi itu sudah bubar dan ternyata dulur-dulur buat grup lagi, grup baru. Yang grup baru dimasukkan. Ya saya cari ilmu sih sebenarnya. Saya tidak mau berdebat ya. Mohon maaf mungkin dulur-dulur yang kemarin tergabung di grup silaturahmi dan grup yang baru lupa namanya. Saya sempat kena juga Mas, kena diajak debat lah, bahasa halusnya ya. Saya sempat diajak debat, ya monggo. Cuma saya ke sana cari ilmu. Di grup itu saya cari ilmu. Saya tidak keluar. Saya bertahan untuk cari ilmu. Karena di sana juga banyak keesaan, ya kan? Banyak dulu-dulu yang beri keesaan di sana. Ya diserang ya biasa, dianggap pengkhianat ya biasa lah. Namanya kita cari ilmu ya otomatis akan banyak cobaan yang menghadapi. Betul. Ya terima kasih lah ilmunya buat dulu-dulu dan senior-senior. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih tergabung Mas di grup yang baru. Ya banyak lah di sana grup dulu dari 16 ada, dari 17 ada. Dan kembali ke posisi awal ya saya tetap netral dari mana-mana meskipun saya dituduh fanatik atau membela 16 dan yang 16 nuduh saya ke 17, terserah mereka ya, kembali kita YouTuber tetap netral. Betul. Mungkin tidak ada yang tambahan lagi? Cukup lah. Cukup ya. Jadi terakhir nih sebelum kita tutup kita minta pesan-pesan dari Cak Rino untuk dulur-dulur yang nonton. Monggo. Oke, pesan saya buat saudara-saudara semuanya, khususnya warga PS1 ya, jangan pernah fanatik dalam bersaudara. Jadi kemanapun kita ikut, misalkan 16-17, jangan pernah memandang itu dalam bersaudara. Tetap jalin silaturahmi dengan baik, jangan bermusuhan, apalagi saling melecehkan Mas. Benar. Karena sebenarnya Mas, kalau kita Mas, seperti sampean ya, pengesahan 16. kebetulan yang Sofik ya. Kalau saya pribadi kan masih Star Maji ya, Iya. 12. Kebanyakan dulu yang sebelum 16-17 itu, kalau yang fanatik itu kepengurusan itu. Jadi buat saudara-saudara semua, tolonglah jangan berfanatik dalam bersaudara. Hilangkan kan sesuai ajaran kita Mas, dalam bersaudara itu tidak memandang fisik, Benar. ras, apalagi ini lambang sama Mas. Marilah kita doakan bersama semoga PS1 bersatu kembali Mas. Sudah memasuki 1 abad ini teratai emas, semoga PS1 bisa bersatu kembali, Kuiprukun satu komando istilahnya. Terima kasih. Jadi kita simpulkan bahwa dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, jangan pernah fanatik dalam hal persaudaraan kepada siapapun, bukan cuma kepada PS1. Betul. Kepada Garnusa silahkan bersaudara, tidak ada jeleknya loh bersaudara. Ya. Cukup itu dari saya dan Cak Rino 212 sebagai seorang wiro sableng. sudah hilang kayaknya wiro sablengnya ini. Terakhir ini masih ada tambahan, kenapa sih dihilangin tuh wiro sableng, kemana tuh seragamnya? Sebenarnya untuk pakaian wiro sableng masih ada Mas, cuma masih sudah disimpan. lama ya Mas. Sudah lama nggak dipakai ya, karena
ada suatu takut dibongkar gitu. Jadi itu udah jangan banyak-banyak ya. mungkin kapan-kapan ya pakai virus apa. Sekali lagi kita wajib netral dan wajib tidak boleh berfanatik Betul. dalam hal persaudaraan. Terima kasih Cak Dino. Terima kasih dulur-dulur. Sekali lagi sebelum kita akhiri jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya biar dulur-dulur bisa melihat video kita berdua dan Cak Dino semakin terkenal. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSAT Jaya.